Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Mentoring Bisnis bersama Loso. Saya akan berbagi tentang peluang usaha, edukasi bisnis, dan dakwah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam momen yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentang mencari akses modal tanpa ke bank. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum percaya akan kita bisa mencari modal tanpa harus ke bank. Meskipun sebelumnya saya sudah membahas tentang hutang dan manajemen hutang, termasuk bahaya ribanya, tapi sebenarnya Islam memberikan solusi yang luar biasa dari kita yang sedang membutuhkan modal. Sebelum jauh ke sana, saya ingin menyampaikan kepada sahabat dan teman-teman semuanya, sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya masih mempraktekkan ilmu ini, mendapatkan modal tanpa ke bank. Saya ingin cerita terlebih dahulu ya. Awal saya 2014 terjun ke pasar, ya waktu itu omsetnya masih puluhan juta. Itu pertama kali juga tanpa modal. Lalu dengan apa saya bisa menjualkan produk? Dengan modal ya tampang saya yang polos dan tidak menipu. Bener, dari kepolosan keluguan saya ternyata ada orang baik yang percaya saya orang yang jujur dan mengizinkan produknya untuk saya bawa dan saya jualkan. Dari pertama dia uji coba sekitar 10 kilo barang waktu itu ya. Bukan rahasia umum bahwa saya dulu adalah mantan pedagang pasar bawang merah bawang putih. Karena saya juga berprinsip saya harus mengawali bisnis ini dengan sifat jujur dan amanah, maka uji coba pertama itu saya lulus, lanjut dengan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pada suatu waktu itu saya diamanahi sekitar 1 ton bawang merah. Dan ini berkali-kali, nggak hanya 1 kali, 2 kali. Tapi dari sini benar-benar mengajarkan kepada saya bahwa bisa loh kita itu berbisnis tanpa modal sama sekali, bahkan tanpa DP atau kita mengeluarkan uang sedikit pun. Selama diri kita benar-benar amanah, kita tidak punya track record yang buruk, dan kita bisa dipercaya oleh orang lain. Tapi teman-teman, pengalaman saya ini adalah pengalaman membangun bisnis benar-benar dari nol. Bagi teman-teman yang tidak sabar untuk memulai bisnis dari nol, maka bisa dengan menggunakan modal, segenap kemampuan teman-teman yang ada saat ini bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya, teman-teman punya aset, punya tabungan, punya sesuatu yang bisa dicairkan menjadi uang untuk bisa digunakan sebagai modal utamanya. Bagi teman-teman yang belum punya modal, belum punya tabungan, maka saran saya mulai dulu dari level yang paling bawah. Artinya kita mulai dari nol, kayak SPBU. Dimulai dari nol ya Pak. Dimulai dari nol itu seperti apa? Ya kita menjadi reseller dulu. Misalnya kita datang ke pasar, ada penjual baju. Pak, Bu, boleh nggak saya ikut menjualkan ini? Mau saya posting di medsos saya, di Facebook saya, di marketplace saya. Begitu. Kira-kira nih, orang yang kita minta untuk menjualkan produknya, dia boleh enggak Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Saya menjamin 99% boleh. Jika teman-teman tidak menemukan seperti itu, silahkan datang ke saya. Saya akan izinkan teman-teman mengambil produk-produk saya. Teman-teman bisa posting, bisa jualan, dan nanti ketika laku barang bisa kami yang ngirim, teman-teman dapat komisinya. Nah, ini adalah konsep bisnis tanpa modal. Bisa dimulai dari nol. Jadi bisnis tanpa modal itu kita mulai dari modal yang ada dalam diri kita, yaitu kemampuan untuk menjual, kemampuan untuk negosiasi, komunikasi dengan orang lain, merekomendasikan, dan lain sebagainya. Artinya berarti kita mulai dari
marketing. Kita menjadi makelar is everything, jualan. Insya Allah ini adalah bisnis tanpa modal sama sekali, dan kita tetap mendapatkan hasil dari selisih laba yang kita dapatkan. Selama kita konsisten, tekun, perbesar terus jumlah penjualannya, maka kita bisa meningkatkan ke level berikutnya menjadi agen, atau bahkan menjadi distributor, atau kita menjadi distributor utamanya. Dan alhamdulillah saya mengalami semua itu, teman-teman. Jadi berani cerita di sini karena saya melakukannya. Solusi kedua, selain teman-teman memulai dari nol, memulai dari level terbawah, maka teman-teman mulai dulu terus membangun yang namanya komunitas atau jaringan. Ini adalah modal kedua. Kalau teman-teman sudah mengenal atau membangun jaringan komunitas, maka teman-teman bisa memanfaatkan komunitas yang ada itu untuk langsung kepada jualan yang banyak, lalu dikumpulkan dan akhirnya teman-teman bisa menjadi agen atau distributor dari modal komunitas di teman-teman tadi. Yang pasti ini membangunnya tidak sebentar ya, dan tidak mudah juga. Butuh benar-benar kita dimulai dari awal itu kejujuran, keramahan, pertemanan, kebermanfaatan, dan lain sebagainya. Guru saya pernah mengajarkan agar kita mudah untuk mencari akses modal itu kuncinya ada di 4F dan 5P. Apa itu? F yang pertama, kita bisa mendapatkan modal itu dari finansial corporate, perbankan, BMT, dan lain sebagainya. Tapi ini yang tidak kita sarankan. F yang kedua, itu kita bisa dapat dari family atau father, ayah kita, keluarga kita. Mereka punya nggak uang sedikit aja, 500.000 ya untuk daftar reseller. F yang ketiga itu adalah friends. Ya, kita pinjem ke temen, tapi dengan catatan berapa hari kita bisa sanggup mengembalikannya. Dan itu harus benar-benar amanah. F yang keempat adalah founder atau investor. Nah, ini nanti akan saya bahas sedikit ya. Tapi sebelum kita bisa mendapatkan modal dari 4F tadi, maka kita butuh yang namanya 5P. Apa itu 5P? Yang pertama adalah projectnya jelas. Ini beneran mau bisnis, apa beneran mau utang untuk gaya-gayaan? P yang kedua adalah profit menguntungkan. Berapa kiranya ketika teman-teman dengan modal sekian itu mendapatkan labanya sekian, hasilnya sekian. Itu harus jelas dan menguntungkan, agar orang yang mau meminjami kita atau mau memberikan modal pada kita itu tidak ragu. P yang ketiga adalah portofolio atau pengalaman teman-teman dalam menjalankan bisnis ini, sering gagalnya atau lebih banyak berhasilnya, atau sampai dengan sekarang belum pernah tercatat rugi gitu. Itu jauh lebih baik lagi. P yang keempat adalah people-nya. Ada tim ahlinya nggak? Teman-teman membangun tim atau hanya sendiri? Dan yang terakhir, P yang terakhir pasti profil. Profil teman-teman, sedari teman-teman dulu sampai dengan sekarang, track recordnya bagus apa tidak? Apakah pernah berbohong atau menipu orang, atau tidak jujur, amanah, tidak amanah, dan lain sebagainya. Jika 5P sudah kita perbaiki, insya Allah 4F itu semuanya mudah. Dan teman-teman untuk bisa mendapatkan atau membesarkan bisnisnya jauh lebih besar lagi, atau mau scale up, maka teman-teman bisa menggunakan cara yang terakhir, yaitu dengan investor atau founder. Untuk menggunakan uang investor, ya memang kita harus sudah punya bisnis yang sudah jalan. Jadi kita bisa buat proposal tentang bisnis kita, profitnya berapa, sistemnya seperti apa, bagi hasilnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini di Islam namanya syirkah, bagi hasil. Dan ini halal, bukan riba. Jadi insya Allah keberkahannya bisa kita rasakan. Yang saya praktekkan adalah saya membuat proposal bisnis saya, lalu saya tawarkan berapa modal yang
dibutuhkan untuk pengembangan bisnis ini, dan nanti bagi hasilnya berapa. Kalau di saya 70-30, 70 untuk pengelola saya dan 30-nya untuk investor. Untuk modal investor ini saya mempraktekkan pertama kali ketika menjadi agen. Waktu itu sudah tembus omset 98 juta, dan ketika menjadi distributor saya bisa mendapatkan uang 80 juta dalam waktu 1 pekan. Untuk masalah modal, sebenarnya saya meyakini saat ini sudah begitu sangat mudah untuk bisa kita dapatkan. Tergantung bagaimana kita punya skill tidak, kemampuan tidak, pengetahuan tidak, dan lain sebagainya. Modal ini memang sangat penting ya, karena kita tidak bisa besar dengan uang sendiri. Itu tapi kalau sudah kita bisnisnya itu siap untuk ekspansi, sudah mengalami grow up, dan kita sudah sampai di titik di mana kita harus memang kerjasama dengan orang lain. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham bahwa modal tidak hanya uang. Modal itu bisa berupa kepercayaan, relasi, pertemanan, jaringan, lingkungan, bahkan ilmu itu juga modal. Kejujuran, kita amanah itu juga modal. Insya Allah mendoakan teman-teman semuanya bisnisnya bisa besar dan tidak kesulitan lagi dalam hal permodalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.